Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk itu, persiapkan diri kalian, persiapkan buku tematiknya tema 3. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang keempat, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Baik, anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita akan mulai. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kalian amati iklan-iklan di bawah ini dengan seksama. Di situ ada 3 iklan. Iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Dan yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan organ otak anak Anda. Dan yang ketiga, iklannya cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, anak-anakku yang terkasih,
Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, setelah mengamati iklan-iklan tadi, maka tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Perhatikan dengan seksama ya anak-anak, gambar iklan yang ada di buku kalian ataupun di layar. Nah, di situ ada tabel, kamu harus menuliskan aku menemukan. Ya. Nomor 1, misalkan ini hanya contoh ya. 1, gambarnya adalah buah-buahan segar. Nomor 1 ya, ada stroberi, jeruk dan sebagainya. Nah, tulisan yang kulihat di situ ada tulisan makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian gambar kedua, di situ ada anak perempuan yang sedang makan buah semangka. Apa tulisan yang kulihat? Tulisannya yang kalian lihat pasti, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, gambar yang ketiga adalah gambar buah-buahan dan sayuran dibentuk menjadi bentuk jantung atau hati. Ya kan, lope. Ya, anak sekarang bilang. Nah, tulisan yang kulihat adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, itu di situ kalimat-kalimat iklan di nomor 1, di nomor 2, dan iklan nomor 3. Paham ya anak-anak? Ya. Baik, akan kita lanjutkan. Nah, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas tadi, diskusikan dengan orang tuamu atau kakakmu tentang apa yang disebut kata kunci, apa ciri-cirinya, dan alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Baik, kita bahas ya. Nah, apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan ya, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, itu yang disebut kata kunci. Nah, apa sih ciri-cirinya sebuah kata kunci? Cirinya adalah yang pertama adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Ya. Misalkan makanan, terus bergizi, itu kata kunci. Ya. Satu kata atau dua kata dalam satu frase. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Jadi istimewanya unik, ya kan? Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep informasi dari sebuah bacaan. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri sebuah kata kunci. Kemudian, kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah makanan sehat dan bergizi. Nah, itu kata kuncinya. Makanan sehat dan bergizi, ya. Kenapa kalian memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan? Karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dari iklan. Nah, ini ya. Apa itu kata kunci? Bagaimana ciri-cirinya kata kuncinya yang ditemukan dalam iklan tersebut? Dan kenapa kalian memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan? Nah, kesimpulannya yaitu kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Nah, ciri-cirinya tadi dijelaskan, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan.
Nah, dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Oke, untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi, kata si sapi, dan bagaimana aku mencernanya, ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kita bahas menjadi suatu materi pencernaan. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut. Apa sih hewan ruminansia tersebut? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan nama hewan memamah biak. Apa contoh hewan ruminansia? Contohnya adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung. Ada berapa? Ada 4 bagian lambung yang dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, berikut akan dijelaskan bagaimana proses pencernaan pada hewan ini. Nah, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia adalah seperti dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Nah, mari kita jelaskan informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Nah, makanannya seperti rumput pertama kali masuk ke mulut sapi. Dikunyah-kunyah ya. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jadi rumput tersebut dalam mulut pertama digilas, ya, dipotong-potong, kemudian dikunyah, ya. Dan yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, setelah makanannya lunak, ya, halus, kemudian lidah berfungsi untuk mendorong makanan yang dikunyah tersebut menuju lambung. Kemudian yang berikutnya adalah organ saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Jadi di dalam mulut ada gigi, lidah, dan saliva. Nah, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, kemudian retikulum, kemudian omasum, dan abormasum. Seperti lihat di gambar, mana yang disebut rumen, mana yang disebut omasum, mana yang disebut amomasum, dan mana yang disebut retikulum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Ya, apa saja? Ya tadi, rumen, omasum, obomasum, dan retikulum. Nah, itulah perut-perut pada sapi. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat,
makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut atau disebut perut jala. Jadi sapi itu mengunyah rumput itu sekali. Kemudian masuklah ke perutnya. Pada saat istirahat dia balik lagi ke mulutnya, dikunyah lagi yang kedua kalinya. Ya. Tuh. Nah, setelah kedua kalinya baru masuk ke perut jala atau yang disebut retikulum. Nah, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, setelah dari situ makanan masuk ke perut kitab atau omasum. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi lambung sapi itu dinamakan abomasum. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Waduh, panjang banget ya. 40 meter ya. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Itulah proses ya. Proses makanan mulai dari mulut sampai masuk ke lambung. Lambungnya ada, perutnya ada 4 ya, sampai melalui usus halus yang 40 meter tadi. Nah, kemudian langsung dikeluarkan melalui anus. Itu prosesnya ya. Nah, berikut Bapak akan jelaskan diagramnya. Tadi proses penjelasan deskripsi, sekarang diagram proses pencernaan pada hewan ruminansia, sapi. Pertama, rumput dikunyah di mulut, ya kan, kunyah. Kemudian prosesnya ke esofagus, kemudian masuk rumen atau perut besar. Nah, di situ terjadi proses apa? Proses terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, ya. Nah, setelah itu bagaimana masuk lagi? Masuk mulut lagi kembali pada saat istirahat, ya. Apa yang terjadi? Makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Nah, setelah sempurna masuk ke retikulum. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian proses berikutnya apa? Dari retikulum, setelah retikulum ke omasum. Setelah ke omasum ke abomasum. Apa yang terjadi di abomasum? Makanan dicerna dengan bantuan enzim, yaitu enzim pencernaan pepsin, ya. Itu prosesnya. Nah, jadi Bapak sudah jelaskan melalui deskripsi maupun diagram. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat belajar.